Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dalam ibadah Minggu Judika tanggal 21 Maret tahun 2021. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021 diambil dari surat Ibrani pasal yang kelima, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang dipaparkan dalam surat Ibrani ini menjelaskan jabatan keimaman Tuhan Yesus. Untuk itu kita perlu kembali mengingat bagaimanakah informasi tentang keimaman dalam tradisi Israel pada masa itu. Jabatan imam besar adalah jabatan imam yang tertinggi dalam agama Yahudi. Imam besar mempunyai tugas yang sangat istimewa dalam memperhadapkan umat kepada Tuhan lewat segala peribadahan maupun persembahan yang mereka berikan. Imam besar disebut sebagai penyambung lidah antara umat Israel dengan Allah. Melalui imam besar, segala yang disampaikan Allah akan disampaikan kepada umat. Saat itu imam juga menjadi pengawas rumah ibadah atau disebut dengan kenisah. Namun bukan hanya itu saja. Di samping peran keagamaan, seorang imam besar juga memiliki pengaruh dalam bidang politik, ketua mahkamah agama, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, apa yang dipaparkan dalam surat Ibrani menjelaskan jabatan keimaman Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan juga untuk memahami ini, kita perlu mengingat kisah tentang Melkisedek yang dalam Alkitab disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18. Di sanalah kita dapat menemukan sebutan kata imam untuk pertama kali disebutkan dalam Alkitab. Melkisedek adalah sebuah tipe dari Yesus Kristus sebagai imam. Sebagai imam dari Allah yang maha tinggi, Melkisedek pernah mempersembahkan korban kepada yang maha kuasa dan berdoa kepadanya untuk orang-orang yang ia layani. Melkisedek pernah memberkati Abraham, dan dia juga pernah menerima persepuluhan dari Abraham. Artinya keseluruhan yang dilakukan Melkisedek sepenuhnya menunjukkan wibawanya sebagai seorang imam. Tuhan Yesus tidak disebut sebagai imam menurut peraturan
Harun atau imam yang lain. Karena Harun dan para imam besar lainnya, baik Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, maupun sampai dengan Hanas dan Kayafas, semuanya itu sudah gagal. Dari garis keturunan Yesus juga ada perbedaan, karena Yesus terlahir dari keturunan Yehuda, bukan seperti para imam Israel yang umumnya memang dari keturunan Lewi. Jadi sungguh berbeda dengan pandangan orang Yahudi. Sekaligus inilah alasan penolakan orang Yahudi akan Tuhan Yesus yang dianggap sebagai imam besar. Namun dalam surat Ibrani ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar atas dasar peraturan Melkisedek. Hal ini sejajar dengan apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 110 ayat 4. Dikatakan di sana, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara yang terkasih, dari teks khotbah ini ada dua hal yang menjadi pokok perenungan bagi kita. Yang pertama adalah Yesus adalah imam besar yang dimuliakan oleh Allah Bapa. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah imam besar yang dipilih oleh Allah. Dia adalah Kristus yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa dikatakan dimuliakan oleh Allah? Karena Allah yang memilih dia menjadi imam besar. Kristus adalah imam yang membawa kita berjumpa dengan Allah. Sebagaimana layaknya dalam hukum perjanjian lama, imam menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Demikianlah kita memahami bagaimana lewat diri Tuhan Yesus kita beroleh kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Dahulu kita yang jauh dari Tuhan Allah karena dosa-dosa kita, kini kita menjadi dekat dengan Bapa di surga hanya oleh karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kristus telah melakukan beragam hal yang begitu dahsyat di tengah alam semesta ini. Ia mampu mengubah hal-hal yang sudah dianggap biasa oleh manusia. Ia mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin di tengah dunia ini. Itulah keagungan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai imam besar yang dipilih oleh Allah adalah bukti kemahakuasaan Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Hal ini menegaskan bahwa sungguh benar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah berinkarnasi, yang telah menjelma menjadi manusia, yang telah hadir ke tengah-tengah dunia ini dengan jalan merendahkan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Bagaimana kita dapat memahami inkarnasi atau penjelmaan Allah dalam rupa seorang manusia dalam diri Tuhan Yesus? Tentu itu tak dapat kita jelaskan lewat logika manusia. Hal itu hanya dapat dijelaskan oleh iman yang sejati yang mengakui kemahakuasaan Allah. Satu hal yang pasti, jika keberadaan Allah dapat dijelaskan oleh logika manusia, sesungguhnya dia bukanlah Allah. Namun oleh karena dia yang tak terbatas itu telah menyatakan kuasanya yang tak terbatas, maka kita manusia merasa kagum dan semakin percaya bahwa dialah Allah. Saudara yang terkasih, keberadaan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang dimuliakan sekaligus hendak menunjukkan suatu penyerahan diri kepada kuasa Allah, agar manusia sebagai umat kepunyaan Allah juga berserah kepada Allah. Tidak gampang tergoda dengan beragam kenyamanan dalam hidup ini, baik itu oleh karena harta, kekayaan, jabatan, baik dan lain sebagainya. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dimuliakan Allah, dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia tetap menunjukkan kerendahan hatinya serta ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Demikianlah halnya dengan kita, bahwa kita juga harus meneladani karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yaitu lewat kerendahan hati dan ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Mengapa kita harus melakukan semuanya itu? Mengapa kita harus rendah hati? Mengapa kita harus taat? Jawabannya adalah karena kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana jelas diungkapkan dalam Galatia 3 ayat 26,
sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, di tengah kehidupan kita saat ini, mari kita menunjukkan karakter sebagai anak-anak Allah yang taat dan tunduk atas kehendak Allah Bapa. Sama seperti Yesus yang adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang ia derita. Ia menyelamatkan semua manusia yang juga taat kepadanya. Oleh karena itu, ketaatan dalam hidup ini kepada Kristus Sang Juru Selamat hidup kita adalah salah satu hal yang menjadi hal yang paling utama. Yang berikut, hal yang kedua yang kita renungkan dari perikop ini adalah Kristus mempersembahkan hidupnya kepada Allah Bapa. Saudara yang terkasih, dalam tradisi Perjanjian Lama, salah satu tugas dari imam adalah membawa persembahan ke atas mezbah di bait suci. Dalam Ibrani 7 ayat 27 disebutkan bahwa Yesus berbeda dengan para imam besar yang ada di zaman Perjanjian Lama, di mana mereka, para imam, terlebih dahulu mempersembahkan korban penghapus dosa pertama sekali bagi dirinya sendiri. Kemudian barulah ia memberikan korban penghapus dosa bagi umat. Artinya, korban penghapus dosa itu berasal dari umat, berasal dari warga jemaat, berasal dari umat yang ia layani, dan diberikan kepada Allah. Tetapi Tuhan Yesus melakukan hal yang berbeda. Yesus sebagai imam besar tidak mempersembahkan korban sembelihan baik berupa hewan ternak sebagai korban penghapus dosa. Namun ia mengorbankan dirinya sendiri, dan itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus berdoa, meratap, dan bermohon pada saat ia menghadapi penderitaannya. Dan itu semua dilakukannya dengan penuh ketulusan, hanya untuk pengampunan dosa manusia. Sekalipun ia diibaratkan seperti domba yang dibawa ke pembantaian, namun ia tidak menolak. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah persembahan yang paling harum dan persembahan yang paling berkenan di hadapan Allah. Tentu saja pengorbanannya tidak sama dengan korban bakaran yang dibakar lalu habis menjadi debu, melainkan pengorbanan Yesus menjadi suatu kemenangan yang abadi, sebab kematiannya menjadi awal kehidupan bagi manusia. Kristus tidak mati untuk selamanya, namun justru kematian telah dikalahkan oleh Kristus supaya kita beroleh kehidupan yang baru. Dia adalah Tuhan yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala dosa-dosa kita telah diampuni hanya oleh pengorbanan Yesus lewat darahnya yang tercurah, membersihkan hidup kita dari segala noda-noda dosa yang menghampiri hidup kita selama ini. Dan atas semuanya itu dikatakan dalam ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Artinya, Yesus sebagai anak Allah menunjukkan ketaatannya di tengah penderitaan. Saudara yang terkasih, belajar taat dan mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan adalah suatu hal yang selayaknya kita lakukan. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, telah mempersembahkan hidupnya hanya untuk menebus dosa kita. Kristus yang mempunyai kasih yang paling agung telah mengorbankan dirinya hanya untuk menebus kita. Maka selayaknya kita juga mempersembahkan diri kita ini, mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah. Ingatlah ketika saudara memberikan persembahanmu, ketika engkau memberikan apa yang ada dalam dirimu lewat talenta dan kemampuanmu, semua itu harus engkau berikan dengan tulus dan ikhlas. Jangan engkau mengharapkan imbalan dari apa yang telah engkau berikan, sebab itu namanya persembahan, bukan suatu hal menjadi
mengikat dalam kehidupanmu. Jemaat yang terkasih, mempersembahkan hidup tentu dengan beragam cara, sebagaimana adanya kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita harus mempersembahkan hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah merasa sungkan, apalagi merasa rugi dalam memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Yang penting, lakukan saja dan berikan saja apapun yang dapat engkau berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang paling utama adalah lewat kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu merupakan persembahan yang tulus. Karena itu, berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih, di Minggu Judika ini, yang artinya berilah keadilan bagiku ya Allah, firman ini menuntun kita untuk memahami bahwa segala yang diperbuat Allah adalah penuh dengan kasih setia dan keadilan. Allah hadir dalam diri Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini, untuk menebus dosa kita. Meskipun dia harus menderita oleh karena dosa-dosa kita, itu merupakan wujud keadilan Allah bagi manusia. Mengapa? Karena Allah melihat manusia tak mampu menyelamatkan dirinya. Namun, Allah sendirilah yang harus bersikap bertindak adil. Dia harus hadir ke tengah-tengah dunia ini, berinkarnasi untuk keselamatan manusia. Itulah keadilan Allah. Masih banyak lagi keadilan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Lewat segala apa yang kita miliki, lewat segala apa yang kita rasakan saat ini, itu semua tak terlepas dari keadilan Tuhan. Hari-hari tak berjalan sebagaimana berjalan semestinya, itu tak terlepas dari keadilan Tuhan. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu juga merupakan keadilan Tuhan. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim hujan, ada musim kemarau, dan beragam hal yang lain dalam kehidupan ini, itu semua adalah keadilan Tuhan. Terlebih lagi, Sang Imam Besar yang agung itu, Sang Juru Selamat kehidupan kita, Ia dimuliakan Allah bagi semua manusia di tengah dunia ini. Dimuliakan Allah juga merupakan wujud dari keadilan Allah yang tak dapat diselami oleh akal berpikir manusia. Karena itu, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah segala pergumulan kita, bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, sumber keadilan yang sejati. Saudara yang terkasih, Kristus adalah pokok keselamatan. Demikianlah tema dalam ibadah Minggu Judika saat ini. Jika dikatakan pokok, ini merujuk pada satu hal yang utama, atau dengan kata lain bahwa Kristus adalah sumber dari keselamatan itu. Ibarat mata air yang mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga berkumpul di suatu tempat menjadi sungai atau danau atau lautan bahkan samudra. Tanpa adanya mata air itu, maka mustahil air dapat berkumpul di suatu tempat. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus, sumber utama keselamatan itu. Lewat kehadiran Tuhan Yesus sebagai imam besar menjadi sebuah bukti yang paling tepat bagi kita bahwa dari apa yang pernah dikatakannya, sungguh suatu kebenaran bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu juga adalah suatu keadilan Allah atas dunia ini, bahwa sungguhnya tanpa Yesus tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah pokok keselamatan itu. Kristus adalah sumber keselamatan itu. Dan tentunya kita dan setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya akan beroleh keselamatan. Karena itu tetaplah bertekun dalam iman. Jangan pernah melepaskan iman percayamu. Tetap bersetia dan penuh ketaatan mengikut Yesus di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Imam Besar kami yang agung, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang telah menebus kami dari dosa. Tuntunlah kami meneladani apa yang Engkau perbuat, agar kami memiliki ketaatan yang sungguh kepada Allah, dan mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang rendah hati, serta tunduk dan taat akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.